Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Afriani Azhari dengan NIM C1C018128. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan nanti yaitu yang pertama, sumber hukum Islam. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, Sunnah. Yang keempat, Ijma'. Dan yang terakhir yaitu Qiyas. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adapun sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir Qiyas. Kita masuki yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam adalah sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, cahaya petunjuk. Yang ketiga, peringatan, sumber ilmu, hukum, obat penyakit jiwa, dan masih banyak lainnya. Kita masuki selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum bersifat global atau universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi as-sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Adapun fungsi sunnah, yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakan. Yang keempat, menaksiskan atau menghususkan keumumannya. Yang terakhir yaitu menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Berikutnya yaitu ijma'. Ijma' adalah kesempatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat. Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah atau ikutlah jamaah, karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari 2 orang daripada dari seorang yang menyendiri. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Adapun tingkatan ijma yaitu yang pertama, ijma syar'i. Ialah jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Yang kedua, ijma' sukuti. Ialah sesuatu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas, maka tetapi
Tidak ada seseorang pun yang mengingkarinya. Yang terakhir yaitu ijma' pada permasalahan pokok. Jika para ahli fikih yang hidup dalam satu masa berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Materi yang terakhir yaitu kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkasan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebut dalam suatu nas atau baik di Al-Quran dan Sunnah dengan suatu hukum yang disebut dalam nas karena ada kesamaan dalam alasannya. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.